Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Di pertemuan kali ini kembali lagi saya akan menceritakan salah satu kisah yang bisa jadi ini adalah kisah tragis tapi sangat unik. Sebelum kita melanjutkan ke ceritanya, alangkah lebih baiknya teman-teman buat subscribe terlebih dahulu channel ini supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Langsung saja ke ceritanya. Musibah kapal tenggelam seringkali terjadi di lautan. Tapi kisah perjuangan seorang tukang masak yang bertahan selama 3 hari di dalam kapal yang tenggelam ini membuatnya patut diacungi jempol. Namanya adalah Harrison Oken. Bukanlah tokoh penting atau seorang selebriti. Ia merupakan tukang masak atau koki atau bisa disebut juga dengan chef yang bertugas di kapal tunda Jeskon 4 yang beroperasi di perairan Nigeria. Ketika ombak besar menghantam kapal tersebut di tahun 2013, Oken tak bisa berbuat apa-apa karena kejadiannya yang sangat cepat. Oken merupakan satu-satunya korban yang selamat di antara 13 awak kapal yang bertugas saat itu. Namun, meski lolos dari lubang maut, ia harus dihadapkan dengan pilihan untuk terus bertahan hidup di dalam ruang kecil di dalam kapal yang tenggelam itu. Dengan menipisnya persediaan udara hingga persediaan makanan. Tragedi tenggelamnya kapal Jackson 4. Jackson 4 merupakan kapal tunda yang biasanya menarik kapal lain atau mengangkat barang-barang besar di perairan Nigeria. Berbeda dengan kapal penumpang, Jackson 4 hanya berisikan 13 orang saja yang semuanya merupakan awak kapal. Di antaranya ada Harrison Oken, tukang masak yang berasal dari Nigeria dan bertugas di sana. Ketika ombak besar menghantam kapal Jackson 4 dan menenggelamkan kapal itu di tengah laut, Oken ternyata tengah berada di kamar mandi. Dalam sesi wawancaranya, Oken mengaku bahwa saat itu tengah berada di dalam toilet. Ia terlempar dari dalam toilet hanya menggunakan boxer atau celana pendek saja. Tapi di luar dugaan, justru hal inilah yang menyelamatkannya dari kematian. Karena teman-temannya yang lain terkunci di dalam kamar dan ruangan kapal yang lain sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan diri dan meninggal dunia di sana. Ruangan kapal yang dipenuhi air dan kegelapan membuat Oken sempat linglung dan tak tahu harus berbuat apa. Keberuntungan yang menyelamatkan Oken. Setelah terlempar dari kamar mandi dan berada di dalam kegelapan, Oken sadar bahwa hanya dialah satu-satunya yang selamat dalam kapal tersebut. Dengan banyaknya kebetulan dan keberuntungan yang ia miliki, Oken mampu bertahan hidup di dalam kapal tenggelam itu selama 3 hari penuh tanpa makanan. Di antara reruntuhan dan puing-puing kapal, Oken menemukan adanya sudut kapal yang tidak dipenuhi dengan air laut. Di sanalah ia bertahan hidup dengan harapan bahwa akan ada seseorang yang menyelamatkannya dari dalam kapal ini. Di tengah udara yang pengap, air laut yang dingin, Oken tidak memiliki persediaan makanan sama sekali. Tapi keberuntungan kembali berpihak kepadanya. Oken menemukan sekaleng minuman soda, yaitu Coca-Cola, yang mengambang di atas puing-puing kapal. Setelah menemukan satu kaleng minuman soda, ia berusaha mencari makanan lainnya yang tersisa di kapal itu, tapi ia tidak bisa menemukan apa-apa. Bertahan hidup dengan minuman soda. Oken bukan orang pertama yang terperangkap di lautan. Pada tahun 1991 lalu, seorang penyelam atau scuba diver bernama Michael Proudfoot
tengah menelusuri bangkai kapal yang ada di perairan Baja, California, Amerika. Di sana ia mengalami kecelakaan sehingga membuatnya terperangkap di bagian dalam kapal yang untungnya masih ada sudut kapal tanpa air. Michael dikabarkan bertahan hidup dengan menyantap bulu babi mentah dan segelas air segar sebelum ia diselamatkan. Namun, Oken tidak seberuntung Michael. Ia hanya bisa bertahan hidup dengan satu kaleng Coca-Cola saja, lengkap dengan jaket pelampung dan 2 senter kecil yang berada di sana. Di tengah kehausan dan kelaparan yang melanda dirinya, ia bisa mendengar suara hiu dan ikan lainnya tengah memakan jasad dari teman-temannya di ruangan kapal sebelah, sehingga membuatnya sempat putus asa. Namun, dia terus berdoa agar diselamatkan dan ditemukan dari dalam bangkai kapal tersebut. Di saat kelaparan dan haus, menurut Alan D. Leberson, selaku dokter medis di New York, Amerika, setiap orang memiliki masa ketahanan bertahan hidup tanpa makanan dan minuman dengan waktu yang berbeda-beda. Semua itu tergantung dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya seperti faktor berat badan, genetik, hingga kondisi kesehatan orang tersebut. Sehingga kasus Oken yang bisa bertahan hidup selama 72 jam atau sekitar 3 hari tanpa makanan dan minuman terbilang wajar. Oken sempat meminum Coca-Cola itu, namun itu semua tidak selalu banyak membantunya. Oken tetap dilanda kelaparan dan rasa haus yang ekstrim. Saat ditanya oleh media, Oken menjawab, "Saat itu saya sangat lapar, tapi sebagian besar saya merasa sangat haus. Air laut yang asin membuat kulit lidah saya sampai terkelupas." Selain dilanda rasa lapar dan haus yang sangat parah, Oken juga ketakutan bahwa air akan terus naik ke dalam ruangan itu dan menenggelamkannya secara perlahan. Bukan misi penyelamatan. Bisa dibilang Oken selamat bukan karena misi penyelamatan, melainkan karena sebuah keberuntungan hingga kebetulan yang menyelamatkan nyawanya. Saat itu banyak orang yang berpikir bahwa tidak akan ada awak kapal atau korban yang selamat dari tenggelamnya kapal Jackson 4. Namun perusahaan penyelaman atau diving bernama DCN memutuskan untuk investigasi tenggelamnya kapal Jackson 4 yang sudah tenggelam sejak 3 hari lalu. Akhirnya, DCN mengirimkan beberapa penyelam handal untuk masuk ke dalam bangkai kapal itu, dan mereka sudah menyiapkan kemungkinan terburuknya. Menurut mereka, itu merupakan misi untuk pengangkatan jasad, bukan untuk misi penyelamatan. Kami berpikir bahwa ini merupakan misi untuk pengangkatan jasad, bukan misi penyelamatan. Saat penyelam kami melewati ruangan kapal, ada Oken yang langsung memegang tangan penyelam kami, tutur Jade Kamerlin, selaku perwakilan dari DCN. Setelah itu, langsung Oken diselamatkan dan diberi air hangat. Kisah perjuangan Oken ini pun viral di tahun 2013 silam dan terkenal hingga sekarang. Okay, how's that? Are you alright, Harrison?